Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang perlu untuk dijelaskan. Bahwasanya tentang alat-alat musik yang diharamkan. Jadi, alat musik yang diharamkan itu terdapat dalilnya. Jadi, ada alat-alat musik yang memang oleh Rasulullah itu diharamkan. Maka seseorang tidak boleh memainkannya, maka seseorang tidak boleh mendengarkannya. Kenapa? Karena hal ini diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan kita sebutkan diantaranya adalah sesuatu yang memiliki senar, yaitu alat musik yang memiliki senar seperti gitar, biola, piano yang itu adalah bersenar, maka ini diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam kitab Sahihnya, di dalam Kitabul Ashribah, babu majaa fi man yastahillul khamra. Kemudian disebutkan di sini Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, liyakunanna min ummati aqwamun yastahillunal khamra yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Jadi liyakunanna min ummati aqwamun. Jadi nanti Rasulullah mengatakan nanti di umatku ada orang yang menghalalkan. Jadi sesuatu ini haram kemudian dia halalkan. Menghalalkan apa? Al-hirra, yaitu zina. Wal harira, yaitu sutra, yaitu memakai sutra bagi seorang laki-laki, itu diharamkan. Wal khamra, dan khamr, wal ma'azif, dan ma'azif. Ma'azif ini adalah seperti gitar, biola, dan lain sebagainya yang memiliki senar. Ini diharamkan. Maka alat musik ini yang kita sebutkan tadi ini haram. Dimainkan dan didengarkan itu hukumnya haram. Begitu juga dengan yang disebut dengan di Indonesia disebut dengan darbuka, yaitu sesuatu kendang yang dia itu bentuknya atasnya itu lebar, kemudian di tengahnya itu dhayiq, yaitu sempit. Maka ini namanya darbuka, maka ini juga hukumnya haram. Kenapa? Nanti akan kita sebutkan, karena itu min adati ahlil fasaqah, karena ini termasuk adatnya orang-orang fasik memukulnya. Maka seperti ini yang kita sebutkan yaitu darbuka, ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia itu merupakan adat dari orang-orang ahli fasaqah. Kalau kita lihat berarti seperti gitar, seperti biola itu diharamkan karena memiliki senar, dzu autar, karena dia itu ada senarnya. Maka hal ini diharamkan karena dia itu memang sudah enak dengan dimainkan sendiri. Makanya disebut dengan alatul lahwil mutribah. Jadi dia itu alat yang membuat orang itu lalai. Makanya ini diharamkan. Selain dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Maka alat ini, kalau suatu alat dimainkan dengan sendirinya sudah melalaikan, maka hukumnya haram. Seperti yang dzu autar, seperti yang kita sebutkan, yaitu seperti gitar tadi. Terus kemudian kalau seperti yaitu seperti darbuka yang dia itu tengahnya itu adalah dhayiq, tengahnya itu adalah kecil, kemudian atasnya lebar, ini diharamkan karena itu adalah min adati ahlil fasaqah. Begitu. Kemudian yang diharamkan adalah selanjutnya adalah mizmar, itu seruling atau trompet. Yang dia itu banyak bentuknya, salah satunya yang ujungnya itu adalah ujungnya yang ditiup itu kecil kemudian melebar. Nah, seperti itu. Ini diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini lihat diriwayatkan oleh Bazzar dan beliau mensahihkannya. Al-Haythami juga meriwayatkannya. Jadi Al-Bazzar mensahihkan hadis ini. Beliau itu seorang hafidz, mensahihkan hadis ini. Beliau mengatakan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, mizmarun inda ni'matin
rannatun inda musibatin, mizmarun inda ni'matin, wa rannatun inda musibatin. Jadi dua suara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat dua suara ini yaitu apa? Mizmarun fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat itu apa? Mizmarun inda nikmah, yaitu meniup suling, meniup trompet ketika nikmat, ketika seseorang diberikan nikmat. Waronnatun inda musibatin, dan yaitu orang itu menangis dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit dengan suara, dengan teriak-teriak, misalkan, atau disebut nadab waniyaha. Ini kan tidak diperbolehkan, teriak-teriak kemudian atau menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, dia teriak-teriak, menangis, maka ini diharamkan. Maka ini diharamkan. Dua hal ini adalah diharamkan, yaitu apa? Seperti tadi, yaitu nadab dan niyahah itu diharamkan, kemudian meniup seruling atau trompet itu juga diharamkan. Diharamkan. Maka hadis ini disahihkan oleh, seperti yang saya katakan, oleh Al-Imam Al-Bazzar, disahihkan oleh beliau. Maka kita tidak maka setelah ada dua hadis ini, ada dalil yang kuat ini, maka tidak boleh seseorang ketika sudah tahu dalilnya kemudian mengatakan bahwasanya alat-alat musik yang kita sebutkan tadi itu hukumnya halal. Tidak boleh, karena dia sudah sampai kepadanya dalil, sudah sampai kepadanya hadis, maka tidak boleh bagi dia itu untuk menghalalkannya. Hukumnya tidak boleh bagi dia untuk apa? Menghalalkan ini. Karena seorang sudah sampai kepadanya hadis, maka tidak boleh seseorang itu menghalalkan ini. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, yang hal ini juga dinukil oleh Al-Imam Al-Haythami fi Zawajir an iqtirafil kabair. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, lam asma' an ahadin mimman yu'tabaru qawluhu annahu yubihul mizmar. Lam asma' an ahadin mimman yu'tabaru qawluhu annahu yubihul mizmar. Jadi saya, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, saya tidak pernah mendengar, saya belum pernah mendengar terhadap perkataan seorang ulama yang dia itu yu'tabar, dianggap perkataannya yang dia itu membolehkan meniup seruling, membolehkan meniup seruling atau meniup trompet, mizmar. Maka tidak ada ulama yang mengatakan hal demikian, tidak ada yang menghalalkannya. Maka kalau seperti ini, kalau sudah sampai kepada kita hadis, maka kita jangan menoleh, jangan mengambil pendapat ulama yang menyalahi hal ini. Jadi kalau Imam Qurtubi, mimman yu'tabar, kan kayak begitu. Tapi ada memang sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, sebagian yang membolehkan, dan juga ada di kalangan salaf itu berjumlah 6 orang yang membolehkan. Hal ini misalkan disebutkan dalam Ithafus Sadatil Muttaqin, tentang penyebutan ini, kemudian juga disebutkan di dalam Idahud Dilalat fi Sama'il Alat. Ini kitabnya li Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Hanafi. Jadi ini adalah qaul syadz, yaitu perkataan yang menyimpang dari hadis, dari kebenaran. Maka seorang tidak boleh mengambil perkataan ulama yang membolehkan ini. Perkataan ulama yang membolehkan maka tidak boleh. Memang ada, tetapi tidak boleh diambil. Kenapa? Ini adalah al-qaulus syadz, yaitu perkataan yang menyimpang. Yang kita sebutkan ini apa? Seperti yang kita sebutkan tadi. Maka mereka ini, perkataan ulama yang menyimpang ini, mereka itu membolehkan mendengar kepada alat-alat yang diharamkan tadi. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka belum sampai kepadanya dalil. Sebagian mujtahid yang kita sebut, sebagian mujtahid biasanya mereka itu berijtihad dan belum sampai kepadanya dalil.
sehingga menghukumi sesuatu, dan ini banyak terjadi di kalangan sahabat. Maka ketika ada sebagian sahabat yang ijtihad tentang suatu masalah, kemudian karena dia belum mendengar permasalahan ini, suatu permasalahan, dia belum mendengar suatu permasalahan, kemudian mengharamkannya atau menghalalkannya. Baru kemudian datang kepadanya dalil. Oh, baru setelah itu tahu bahwasanya dia berada pada kesalahan. Yang lain itu akan mengingatkannya. Ada dalil dari Rasulullah yang menyalahi hasil ijtihadnya. Maka mujtahid ini kalau sudah seperti itu, maka dia dikatakan salah, ya kan? Maka dia dikatakan salah, maka sudah tidak dianggap perkataannya, ya. Karena tidak sebanding, karena kalau seseorang sudah ada dalil, maka yang diambil adalah dalil, yaitu perkataan Rasulullah atau ayat Al-Quran. Oleh karena itu biasa seseorang misalkan pada zaman dulu salah, kemudian diingatkan, maka tahu, oh iya saya salah, seperti itu. Oh berarti ya hasil ijtihadnya menyalahi hadis, berarti salah. Oleh karena itu ketika diingatkan, maka dia yataraja, begitu. Maka oh iya, maka yang benar itu adalah al-qaulu qaulu Rasulillah. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak boleh diambil pendapat ulama yang membolehkan ini. Sebagian dari Hanafi dan sebagian dari Syafi'i yang membolehkan. Ini tidak boleh diambil ini karena ini adalah al-qaulu syadz, yaitu qaul yang menyimpang, qaul yang nyeleneh. Maka tidak bisa diambil. Tidak bisa diambil. Karena mereka mengatakan itu kemungkinan apa yang tadi, yaitu belum sampai kepadanya hadis, dan kita sudah tahu hadisnya ini, maka seseorang tidak boleh mengatakan sesuatu selain apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Begitu. Kalau sudah ada dalil, maka tidak bisa seseorang mengatakan sesuatu yang dikatakan selain yang dikatakan oleh Rasulullah. Ma minkum min ahadin illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak wa yuda ghairu Rasulillah. Jadi di setiap dari kalian bisa diambil perkataannya atau ditinggal, kecuali perkataan Rasulullah. Kalau perkataan Rasulullah itu harus diambil, begitu. Apalagi hadisnya yang kita sebutkan tadi disahihkan oleh para hufadz, begitu. Maka kalau seseorang sudah tahu tentang dalilnya, seperti yang kita sebutkan tadi, maka dia tidak boleh untuk membolehkan. Tidak boleh untuk mengatakan bahwasanya suling, trompet boleh. Tidak boleh mengatakan bahwasanya gitar boleh, biola boleh, piano boleh. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan seperti itu, tidak boleh meyakini hal tersebut. Karena sudah sampai kepadanya apa? Hadis. Sudah sampai kepadanya hadis. Maka yang kita sebutkan ini adalah apa yang diharamkan, jadi alat musik yang diharamkan. Saya akan membacakan perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan di dalam Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan al-aridu tsani fil alati bi an takuna min sya'airi ahli syurbi awil mukhannathin wa hiya al-mazamir wal autar wa tablul kubah. Fahadhihi thalathatu anwa'in mamnu'atun wa ma'ada dzalika yabqa ala asl ibahah kaduf. Jadi ilah yang ketiga yang membuat alat itu adalah diharamkan adalah dia itu termasuk syiarnya orang-orang ahlil fasaqah, yaitu orang-orang peminum khamr. Seperti apa? Seperti mizmar, seruling, trompet, seperti autar, seperti biola, seperti gitar, kemudian watablul kubah, dan seperti darbuka, yang itu yang kita sifati dengan apa tadi, yaitu ketika dia itu alat yang atasnya itu lebar, kemudian di tengahnya itu bayik, yaitu sempit, seperti itu. Maka itu haram. Maka kalau selain itu, artinya selain itu berarti ada alat yang diistisnakan oleh para ulama, alat musik yang itu adalah hukumnya boleh. Ada. Seperti apa? Seperti duf. Seperti apa? Duf, yaitu rebana. Rebana. Seperti lagi asonj. Asonj itu dua lempengan tembakau, kemudian cara membunyikannya adalah dengan saling ditubrukkan, dengan saling dipukul. Ini boleh. Asonj namanya. Maka seperti ini boleh.
Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, wa ma'ada dzalika yabqa 'alal asl wa huwal ibaha. Adapun selain hal tersebut yang disebutkan, yang ilahnya selain itu adalah dimainkan oleh al-fasaqah dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Seperti apa? Seperti duf, yaitu rebana. Rebana ini diperbolehkan. Memainkan rebana, alat musik rebana yang ditabuh, banjari, itu sesuatu yang boleh. Banjari itu sesuatu yang boleh. Itu alat musik yang diperbolehkan. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah. Ada seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, ini nazartu in raddakallahu saliman an adrib baina yadayka ad-duf an adriba ala ra'sika bid-duf. Jadi, ya Rasulullah, saya ini telah bernazar, kalau Allah selamatkan engkau, Allah mengembalikan engkau dalam kondisi selamat, maka saya akan memukul rebana di hadapanmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna nazarti fa'aufi binazari. Kalau engkau sudah bernazar, maka tunaikanlah nazarmu. Maka tunaikanlah nazarmu. Berarti memukul rebana ini boleh. Berarti tidak seperti yang dikatakan oleh Wahabi. Wahabi ini semua nggak boleh. Memukul rebana juga tidak boleh menurut orang-orang Wahabi. Maka perlu digarisbawahi bahwasanya itu boleh berdasarkan hadis yang sangat banyak, tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Seperti yang dikatakan oleh qala Syaikhan Ar-Rafi'i wan Nawawi, haitsu abahna ad-dufa huwa fima idza lam yakun fihi jalajil fa in kanat fihi fal asahhu hilluhu aidan. Beliau menyebutkan, Al-Imam An-Nawawi war Rafi'i mengatakan bahwasanya sekiranya yang kita bolehkan dalam bermain itu adalah alat musik, yaitu apa? Ad-duf, yaitu rebana. Sekiranya itu tidak ada jalajil. Kalau itu ada jalajilnya, maka al-asah juga diperbolehkan. Al-asah juga diperbolehkan. Maka saya ulangi, seseorang tidak boleh mendengarkan, memainkan alat musik yang diharamkan. Seperti yang kita sebutkan tadi, gitar, biola, yang memiliki senar, kemudian toblul kubah atau darbuka, yang sifatnya seperti yang saya sebutkan, kemudian al-bizmar, seruling atau trompet. Maka hal tersebut itu diharamkan berdasarkan hadis-hadis yang kita katakan. Diharamkan memainkannya, juga diharamkan mendengarkannya. Seorang tidak boleh mendengarkan hal ini, tidak boleh mendengarkan hal ini. Mendengarkan hal itu juga diharamkan. Tapi kalau seandainya dia tidak sengaja mendengarkan, artinya sami'ahu an ghairi qasdin. Jadi mendengarnya tapi tanpa dia sengaja, maka ini harus, agar dia tidak berdosa, maka dia itu harus ingkar. Ingkarnya bagaimana? Ingkarnya kalau dia bisa dengan tangannya, maka dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan mulutnya, dengan dia nasihati, dengan dia larang. Kalau tidak bisa, maka dia ingkari dengan hatinya, ma'amufaraqatil majlis, dengan meninggalkan majelis tersebut. Tidak diam di situ saja, ingkar dalam hati kemudian meninggalkan majelis tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu hadis yang tentang kita bacakan tentang bagaimana ketika seorang mendengarkan sebuah kemungkaran, maka dia itu harus merubahnya dengan tangannya, itu dengan kekuasaannya. Kalau dia orang berkuasa bisa merubahnya, dia rubah. Kalau tidak, dengan lisannya. Kalau dia itu orang yang dianggap, dituakan, misalkan dia dianggap orang itu takut kepada dia, dia nasihati, semua akan menghindar, semua akan menjauhi perbuatan haram tersebut. Atau kalau tidak bisa dengan dua hal tersebut, maka dengan hatinya, yaitu dengan mengingkari hati, dengan hatinya ma'amufaraqatil majlis, dengan dia meninggalkan majelis tersebut, tidak diam di situ saja. Maka itu yang perlu diperhatikan tentang alat musik. Maka alat musik seperti itu, sedangkan yang dikecualikan dari alat musik ada seperti apa? Duf, yaitu rebana, maka itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan memainkannya berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Tidak seperti orang-orang Wahabi, semua menurut dia haram. Sampai duf dia haramkan, maka ini tidak bisa. Sedangkan kalau ada sebagian ulama yang menghalalkan seperti alatul lahwil mutribah, seperti gitar,
seperti biola, kalau dia halalkan maka ini adalah perkataan yang syadz, tidak bisa dianggap. Kenapa? Karena ada dua dalil yang kita sebutkan tadi, hadis yang kita sebutkan tadi, seperti itu.